Halo, selamat malam pemirsa, selamat datang di iNewsroom bersama saya Davi Pratama. Pemirsa, kami akan membahas berita utama secara mendalam, komprehensif, dan tentunya eksklusif. Sebagai pembuka iNewsroom kali ini, kami memiliki informasi bakal calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi Hasan Basri mendaftarkan diri ke KPU Sumatera Utara hari ini. Pasangan Edi Hasan diusung 6 partai dan akan bersaing ketat dengan pasangan Bobi Surya. Dengan diiringi ratusan massa pendukung partai politik dan relawan, pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara 2024 Edi Rahmayadi dan Hasan Basri Sagala tiba di kantor KPU Sumatera Utara di Jalan Perintis Kemerdekaan Medan sore tadi. Pasangan Edi Hasan diusung 6 partai politik, yakni PDI Perjuangan, Hanura, Partai Buruh, PKN, Partai Umat, dan Partai Gelora. Pasangan ini menjadi pesaing ketat pasangan Bobi Surya yang diusung 10 partai politik. Ketangkap Bawaslu karena godaan. Saya mohon maaf, banyak sekali di jalan tadi. Saya juga tidak tahu yang biasanya ada pertandingan PSMS, supporter itu di sana, sekarang tidak di sini. Berarti dianggapnya saya pemain bola. Edi Rahmayadi yang lahir di Sabang, Provinsi Aceh tahun 1961 silam, pernah menjadi Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat atau Pangkostrat pada tahun 2015. Edi juga pernah menduduki kursi Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia pada tahun 2016 hingga 2020. Gubernur Sumatera Utara periode 2018-2023 ini lulus Akabri pada tahun 1985. Sementara itu, pasangannya Hasan Basri Sagala merupakan tenaga ahli Menteri Agama sejak Yakut Holil Qomas menjadi Menteri Agama. Namun, beberapa hari lalu, Kementerian Agama memberhentikan Hasan dari jabatannya karena maju dalam Pilkada Sumatera Utara. Hasan Basri diketahui malang melintang di organisasi di bawah Nahdlatul Ulama, seperti menjadi Kasat Kornas Banser hingga Ketua PP GP Ansor. Pada pileg kemarin, Hasan Basri mencoba peruntungan menjadi calon legislatif DPR RI dari PDI Perjuangan Dapil 2 Sumatera Utara, namun kalah suara. Sebelumnya pemirsa, pasangan bakal calon gubernur Sumatera Utara Bobi Surya telah resmi mendaftar ke KPU Sumatera Utara kemarin. Diiringi oleh pendukungnya, Bobi Surya mengendarai sepeda motor menuju kantor KPUD. Beginilah proses pelepasan pasangan Bobi Surya oleh pendukungnya menuju kantor KPU Sumatera Utara kemarin. Bobi menggunakan sepeda motor diiringi ribuan simpatisan mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum Sumatera Utara. Dilepas dari rumah pemenangan Bobi Surya di Jalan Balai Kota Medan, Bobi berkendara motor berbaur dengan warga, di mana perjalanan menempuh jarak 5 km. Bobi turut membonceng istrinya Kahiyang untuk mendampingi mendaftar ke KPU. Pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara, Bobi Nasution dan Surya, tiba di kantor KPU Sumatera Utara, Jalan Perintis Kemerdekaan Medan pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Kedatangan pasangan ini disambut dengan berbagai tarian etnis di Sumatera Utara. Usai penelitian dan pemeriksaan dokumen syarat pencalonan, Bobi mengucapkan terima kasih kepada masyarakat, relawan, dan partai pendukung yang telah mengantarkannya. Dalam prosesi pendaftaran, KPU sempat mengkonfirmasi dukungan dari partai-partai politik. Pertama kami ucapkan terima kasih atas pasangan calon gabungan mengusung kami. Tadi memang ada sedikit seperti yang disampaikan dari KPU tadi, terima kasih karena memang ada pimpinan partai politik yang belum kesempatan hadir bersama-sama kita hari ini bersama dengan KPU Sumut. Karena alasannya karena tentu dari Perindo hari ini kan pendaftarannya bersama-sama ada kota juga. Kebetulan Ketua Perindo juga mendaftarkan diri di sini sebagai calon bupati
konfirmasinya nanti dengan mekanisme yang sudah diatur oleh KPU. Tadi sudah dijelaskan dan untuk konfirmasi. Pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara, Bobi Afif Nasution dan Surya, maju di Pilgub Sumatera Utara 2024 dengan diusung 10 partai politik, yakni Partai Golkar, Gerindra, Nasdem, PKS, PAN, Demokrat, PKB, Perindo, P3, dan PSI. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution dan Said Ilham, iNews melaporkan. Pemirsa, persaingan kursi gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara diprediksi akan berjalan sengit. Bobi Nasution dan Surya akan menghadapi gubernur petahana Edi Rahmayadi dan Basri Sagala. Pasangan Bobi Surya diusung oleh 10 partai, yaitu Partai Gerindra, Golkar, PKB, Nasdem, PAN, Partai Demokrat, PKS, PSI, Partai Perindo, dan P3. Sementara pasangan Edi Rahmayadi dan Hasan Basri Sagala didukung oleh PDI Perjuangan dan Partai Hanura. Pasangan Ahmad Syaihu Ilham Habibi atau Asih mendaftarkan diri sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat ke KPU Jawa Barat dengan menggunakan mobil klasik. Dalam pendaftarannya, pasangan Asih didukung 3 partai politik, yaitu Nasdem, PKS, dan P3. Pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat Ahmad Syaihu dan Ilham Habibi konvoi dari kawasan Sersan Bajuri Bandung menuju ke kantor KPUD Jawa Barat. Mereka konvoi menggunakan mobil VW sambil menyapa warga di sepanjang perjalanan, diiringi oleh simpatisan dari Partai PKS, Nasdem, dan P3. Ahmad Syaihu dan Ilham Habibi merupakan pasangan kedua yang daftar ke KPU Provinsi Jawa Barat setelah sehari sebelumnya pasangan Deddy Mulyadi dan Erwan Setiawan mendaftar di KPUD Jawa Barat. Alhamdulillah, kita sudah mendaftarkan diri sebagai bakal calon gubernur dan bakal calon wakil gubernur Jawa Barat, diterima langsung oleh Ketua KPUD Jawa Barat beserta para komisioner lainnya, disaksikan juga oleh Ketua Bawaslu beserta komisionernya, dan juga partai-partai pengusung. Alhamdulillah, tentu kita dengan pendaftaran ini meyakinkan diri untuk insya Allah bisa maju dalam kontestasi di Pilkada 2024 yang akan datang. Ahmad Syaihu saat ini menjabat sebagai Presiden Partai Keadilan Sejahtera. Ia juga menjadi anggota DPR periode 2019 hingga 2024. Politisi PKS ini juga pernah menjabat sebagai Wakil Wali Kota Bekasi pada 2013 hingga 2018. Sebelumnya ia juga pernah menjabat sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Barat 2009 hingga 2013. Sementara bakal calon wakil gubernur Ilham Habibi adalah putra pertama Presiden ketiga Republik Indonesia, B.J. Habibie dan Hasri Ainun. Ia pernah menjadi Ketua Dewan Pakar Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia tahun 2021 hingga 2026. Ia juga berstatus sebagai Ketua Umum Ikatan Saudagar Muslim se-Indonesia. Hingga kini sudah ada 2 paslon yang mendaftar ke KPU Jawa Barat, yaitu pasangan Deddy Erwan dan Syaihu Ilham. Sebelumnya ada pasangan Deddy Mulyadi dan Erwan Setiawan yang mendaftar sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat pada Selasa sore lalu. Pasangan ini diantar ribuan relawan dan simpatisan yang memadati kantor KPUD Jawa Barat. Deddy Mulyadi adalah sosok yang cukup dikenal di Jawa Barat. Sebelumnya ia menjabat sebagai anggota DPR RI periode 2019 hingga 2024. Sementara itu Erwan Setiawan sempat menjabat sebagai wakil Bupati Sumedang pada 2018 hingga 2023. Dari Bandung, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan.
Kembali di Newsroom, pemirsa, dua pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah Andika Perkasa Hendrar Prihadi dan Ahmad Lutfi Tajiasin Maimun melakukan pemeriksaan kesehatan di RSUP Dr. Karyadi Semarang. Tes kesehatan ini merupakan syarat utama bagi calon kepala daerah untuk maju dalam pilkada. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah Andika Perkasa Hendrar Prihadi dan Ahmad Lutfi Tajiasin Maimun tiba di RSUP Dr. Karyadi Semarang Kamis pagi guna menjalani pemeriksaan kesehatan sebagai syarat utama bagi paslon untuk mengikuti pilkada. Sebanyak 64 tenaga kesehatan baik dokter maupun perawat dilibatkan dalam rangkaian pemeriksaan kesehatan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah. Pemeriksaan kesehatan dilakukan secara menyeluruh, meliputi 18 item pemeriksaan kesehatan fisik, serta pemeriksaan kesehatan jiwa dan pemeriksaan bebas narkotika dan psikotropika. Jadi ada 18 item kesehatan fisik, ada 1 pemeriksaan kesehatan jiwa secara menyeluruh, dan 1 pemeriksaan kesehatan bebas narkotika dan psikotropika. Jadi ada 20 hal yang kita periksa di sini oleh Rumah Sakit Karyadi. Waduh, kalau kesiapan kita sudah siap, karena saya pribadi setiap 2 minggu sekali itu cek darah Pak Dirut, Dr. Thomas. Karena kalau kelamaan itu susah. Ingatnya dulu waktu gula naik itu kenapa ya? Gitu loh. Jadi kita sudah siap. Setelah kegiatan administrasi kita lalui, hari ini adalah tahapan pemeriksaan kesehatan. Ya, semoga kesehatannya lolos dan lulus, karena ini menentukan daripada langkah kita ke depan. Seakan perang bintang, kontestasi Pilkada Jawa Tengah 2024 akan dihiasi duel 2 jenderal, yakni mantan Kapolda Jawa Tengah Komjen Pol Ahmad Lutfi yang berpasangan dengan Tajiasin Maimun. Keduanya diusung 13 partai politik, yakni Gerindra, PAN, Golkar, PSI, Demokrat, P3, PKB, Nasdem, PKS, Partai Buruh, Gelora, Garuda, dan PBB. Sementara lawannya adalah mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Andika Perkasa yang berpasangan dengan Hendrar Prihadi dan diusung PDI Perjuangan. Jenderal TNI Purnawirawan Andika Perkasa, calon gubernur yang diusung PDI Perjuangan, saat ini berusia 60 tahun. Sebelum masuk dunia politik, Andika menjabat sebagai Panglima TNI tahun 2021 hingga 2022. Jabatan lain yang pernah diembannya yakni Kepala Staf Angkatan Darat periode 2018 hingga 2022, serta Pangkostrat pada tahun 2018. Sementara pasangannya Hendrar Prihadi sebelumnya menjabat sebagai Wali Kota Semarang. Hendrar Prihadi menjabat selama 2 periode, yaitu pada 2013 hingga 2022. Andika akan menghadapi Jenderal Polisi berpangkat Komjen Ahmad Lutfi. Saat ini ia menduduki posisi di Irjen Kementerian Perdagangan. Sebelumnya Ahmad Lutfi menjabat sebagai Kapolda Jawa Tengah periode 2020 hingga 2024. Pasangan dari Ahmad Lutfi adalah Tajiasin Maimun. Tajiasin pernah menjabat sebagai wakil gubernur saat Ganjar Pranowo menjabat sebagai gubernur Jawa Tengah pada 2018 hingga 2023. Tim Liputan iNews melaporkan. Selamat datang di iNewsroom. Hovifah Indar Parawansa dan Emil Dardak hari ini menjalani pemeriksaan kesehatan di RSUD Dr. Sutomo, Surabaya. Rangkaian pemeriksaan akan berlangsung 2 hari, termasuk pemeriksaan psikologis. Bakal calon gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa dan Emil Elestianto Dardak menjalani pemeriksaan kesehatan di RSUD Dr. Sutomo, Surabaya. Pemeriksaan berlangsung 2 hari, yakni pemeriksaan kesehatan di hari pertama dan pemeriksaan psikologis di hari kedua. Tim dokter RSUD Dr. Sutomo bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional akan melakukan pemeriksaan secara profesional kepada Hovifah dan Emil Dardak. Kami memiliki informasi.
Rumah Sakit Dr. Sutomo bertanggung jawab kepada kesehatan jasmani Bakal calon gubernur dan wakil PNN yang diwakili oleh PNNP Jawa Timur itu terkait dengan penyalahgunaan narkoba. Mayadi yang Tidak ada lahir di pemeriksaan penyalahgunaan narkoba. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian harus dapat bisa memisahkan tanggung jawab masing-masing. Dalam Pilkada 2024, Hovifah Indar Parawansa berstatus sebagai gubernur petahana dan menjabat sebagai gubernur Jawa Timur periode 2019 hingga 2024. Sebelumnya, ia pernah menjadi Menteri Sosial, Wakil Ketua DPR dan anggota DPR RI, serta Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Indonesia pada tahun 1999 hingga tahun 2001. Sementara itu, Emil Dardak menjadi pendamping Hovifah menjadi wakil gubernur periode 2019-2024. Ia juga menjabat sebagai ketua DPD Partai Demokrat Jawa Timur dan sebelumnya pernah menjadi Bupati Trenggalek. Hovifah dan Emil Dardak akan mengikuti seluruh rangkaian pemeriksaan kesehatan yang telah ditetapkan oleh KPUD Jawa Timur. Pemirsa, persaingan kursi gubernur dan wakil gubernur standar operasional prosedur dari KPU bahwa kita insya Allah bersama-sama akan mengikuti proses ini untuk di detik-detik terakhir pendaftaran Pilkada 2024 PDI Perjuangan. Hasil pemeriksaan kesehatan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur serta bupati wali kota dari berbagai wilayah di Jawa Timur ini akan diserahkan ke KPU Jawa Timur pada 2 Agustus mendatang. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Selain pasangan Hovifah, Emil Dardak yang sudah mendaftar pemilihan gubernur Jawa Timur juga akan diikuti 2 pasangan lainnya. Keduanya adalah pasangan Luluk Lukmanul Hakim dan pasangan Tri Risma Harini Zahrul Azhar atau Gus Hans yang dijadwalkan akan mendaftar ke KPU Jawa Timur malam ini. Jelang daftar ke KPU Jawa Timur, bakal calon gubernur dan bakal calon wakil gubernur Jawa Timur, Lulu Nur Hamidah dan Lukmanul Hakim, hadir di kantor DPW PKB Jawa Timur di kawasan Jalan Gayung Sari, Surabaya. Kehadirannya disambut sejumlah kiai di Jawa Timur, diantaranya Kiai Abdus Salam dan para kiai dari Surabaya. Sebelum mencalonkan diri sebagai Cagup Jatim, Luluk merupakan anggota DPR RI periode 2019-2024 dari PKB. Lulu juga pernah menduduki Ketua Bidang Luar Negeri DPP PKB. Seperti Lulu, Lukmanul Hakim juga merupakan anggota DPR RI periode 2019 hingga 2024 dari PKB. Meski hanya diusung oleh Partai Kebangkitan Bangsa, serta banyak yang belum mengetahui sosok Luluk Nur Hamidah dan Lukmanul Hakim, pasangan ini optimis bisa menandingi 2 paslon lainnya. Selain pasangan Luluk Lukman, Pilkada Jatim juga diikuti pasangan Tri Risma Harini Zahrul Azhar Asumta. Risma Gus Hans rencananya juga akan mendaftar ke KPU Jatim malam ini. Hari terakhir pendaftaran, Anies Baswedan belum juga mendaftar di Pilkada 2024. Namun belakangan, PDI Perjuangan diisukan akan mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jawa Barat. Nasib politik Anies Baswedan di ujung tanduk pasca PDI Perjuangan mendukung Pramono Anung dan Rano Karno di Pilkada Jakarta 2024. Sebelumnya, Anies Baswedan digadang-gadang akan dipinang PDI Perjuangan bersama Rano Karno, namun rencana itu kandas saat Pramono Anung dan Rano Karno resmi mendaftar ke KPU Jakarta. Bahkan, isu Partai Kebangkitan Bangsa akan memberikan dukungan batal. PKB bergabung dengan Kim Plus mendukung Ridwan Kamil Suswono. Sementara itu, Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat Ono Surono mengatakan partainya akan memberikan kejutan di Pilgub Jawa Barat 2024. Menurut Ono, figur yang akan diusung akan mengejutkan dan bisa diterima masyarakat Jawa Barat.
Diketahui Anies Baswedan lahir di Kuningan, Jawa Barat. Jika figur yang dimaksud Ketua DPD PDIP Jawa Barat adalah Anies Baswedan, maka mantan Gubernur DKI Jakarta ini masih bisa mendaftar ke KPU Jawa Barat di detik-detik akhir masa pendaftaran bakal calon gubernur dan wakil gubernur yang akan ditutup 29 Agustus 2024. Saat ini ada 2 pasangan calon yang telah mendaftar. Pemirsa, peta politik dan bursa calon pemimpin daerah di Pilkada semakin menarik untuk diikuti. Jika di Jawa Tengah terjadi perang bintang yang mewarnai dengan Andika Perkasa yang berhadapan dengan Ahmad Lutfi, di Jawa Timur pertarungan Sri Kandi meramaikan bursa gubernur dan PDI Perjuangan menyebut akan memberi kejutan di pemilihan gubernur Jawa Barat. Bagaimana dinamika Pilkada 2024 tahun ini dan apa kejutan yang disiapkan oleh PDI Perjuangan? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami pakar politik Burhanuddin Muhtadi. Selamat malam, Bang Burhan. Malam. Bang Burhan, kalau Anda melihat landscape politik yang terjadi hingga hari ini di Pilkada, sebenarnya sisi mana saja yang menarik? Tergantung ya, dari mana kita melihatnya. Kalau dari sisi jumlah peserta, saya kira tidak terlalu banyak perubahan, meskipun di beberapa tempat terjadi dampak ya dari putusan MK, terutama di Jakarta, kemudian di Banten dan Sulawesi Utara. Tetapi di luar itu relatif masih sama ya, peta atau konstelasi elektoral di masing-masing wilayah tidak terlalu banyak berubah. Mungkin karena terlalu mepet ya putusan MK itu ditetapkan sebelum pendaftaran, tetapi juga ada sebab-sebab yang lain, terutama berkaitan dengan regulasi. Kita bisa melihat misalnya tidak ada batas maksimum pembentukan koalisi, sehingga koalisi bisa dibentuk semaksimal mungkin, termasuk menyisakan kotak kosong seperti yang terjadi di banyak tempat. Oke, saya ingin spesifik ke Jawa Tengah. Ini perang bintang terjadi antara Jenderal Andika Perkasa dan Komjen Ahmad Lutfi. Banyak orang memprediksi bahwa pertarungan di kandang banteng ini Jawa Tengah akan seru. Seperti apa prediksi Anda? Nah, sejauh ini memang Lutfi dan Gus Yassin sudah bekerja lebih awal, sehingga wajar kalau elektabilitasnya relatif lebih tinggi ya dibanding Andika dan Hendi. Andika sendiri tidak punya lokal root ya, karena besar di luar Jawa Tengah. Tetapi saya kira dengan dukungan PDI Perjuangan yang menguasai Jawa Tengah, Andika dan Hendi bisa mengejar ketertinggalan. Tetapi so far pertarungan bintang di Jawa Tengah akan menghasilkan kompetisi yang sangat ketat. Oke, nah ini Bang Burhan yang menarik, PDI Perjuangan akan memberikan kejutan, khususnya di Jawa Barat. Ini kami juga tampilkan visual terkini dari kediaman Anies Baswedan yang digadang-gadang katanya akan diplot untuk maju di Pilkada Jawa Barat. Tanggapan Anda? Iya, kita masih menunggu ya sampai pukul 23 lebih 59 menit sebelum pendaftaran ditutup dini hari nanti. Nah, seperti apa kejutan yang akan dihadirkan oleh PDI Perjuangan, karena sudah banyak sekali ya selebaran atau selentingan yang mengatakan bahwa Anies akan bertarung di Jawa Barat. Dan kalau itu terjadi berarti ada calon gubernur yang tertukar, karena mantan gubernur Jawa Barat justru maju di Jakarta. Sementara Anies yang mantan gubernur DKI Jakarta, kalau betul akan diajukan di Jawa Barat, berarti tukar guling dengan Ridwan Kamil. Tetapi sampai sejauh ini belum ada kabar yang konklusif berkaitan dengan apakah Anies maju atau tidak di Jawa Barat. Itu sangat tergantung kesepakatan dengan PDI Perjuangan. Dan per hari ini PDI Perjuangan dengan PKB masih juga ya belum menentukan siapa jagoannya di Jawa Barat. Oke, nah yang menarik juga pada Pilkada Jakarta ketika PDI Perjuangan yang sebelumnya dikatakan akan memplot Anies Baswedan bersama dengan Rano Karno, nyatanya Pramono Anung yang diplot. Menurut Anda, menurut analisis Anda, variabel apa yang dipertimbangkan oleh PDI Perjuangan kemarin? Nah, terutama memang faktor ideologis ya. Jadi Anies mungkin dianggap terlalu berjarak ya dengan PDI Perjuangan. Nah, mungkin kalau misalnya Anies dibawa ke Jawa Barat, faktor itu tidak terlalu jadi pertimbangan karena Jawa Barat relatif lebih konservatif kan dari sisi keagamaan. Jadi pemilihnya lebih religius, dan mungkin buat PDI Perjuangan yang tidak punya kader di Jawa Barat,
kader internalnya cuma Ono Surono dan itu pun elektabilitasnya jauh di bawah. Mungkin ada semacam saling simbiosis mutualisme kalau misalnya Anies dibawa ke Jawa Barat. Tetapi kalau di Jakarta memang PD Perjuangan punya banyak stok ya, terutama berkaitan dengan kader mereka yang berada di level atas. Dan Pramono Anung menurut saya jalan tengah dari perbedaan pendapat di internal PD Perjuangan terkait siapa calon yang diusung, apakah Anies ataukah Ahok, dan ternyata dua-duanya justru tidak dipinang oleh Ibu Mega, yang dipinang adalah orang lain. Oke, sambil kita juga menyaksikan informasi terkini di KPUD Jakarta, Mas Burhan, Dharma Pongrekun juga sedang mendaftarkan diri KPUD. Artinya di Jakarta ini ada 3 pasang. Bagaimana kansnya Anda melihat dari masing-masing pasangan calon ini di Jakarta? Iya betul, jadi dengan masuknya Dharma Pongrekun bersama Kun, saya kira kita akan mendapati 3 paslon yang akan bertarung di Jakarta. Jadi udah confirm, karena tidak ada lagi partai yang bisa mencalonkan sesuai dengan syarat minimum yang ditetapkan oleh MK, ya kecuali yang sudah diajukan ke KPUD Jakarta, dan ketiganya 2 dari partai, 1 dari independen. Nah sejauh ini Dharma berdasar survei terakhir kami di akhir Juni itu sangat tidak kompetitif ya, hanya 0,2% elektabilitasnya. Dia sendiri hanya dikenal 7% dari seluruh populasi warga Jakarta, dan nama yang teratas saat itu ya masih Anies Baswedan, disusul Ahok, dan peringkat ketiga adalah Ridwan Kamil. Nah, Pramono Anung sendiri pada saat survei kami lakukan di akhir bulan Juni itu masih kecil ya, sekitar 1%. Tetapi lagi-lagi pada saat itu kan belum terjadi konsolidasi nama, dalam pengertian partai belum mengumumkan, simulasi calon juga masih sangat fluktuatif. Nah, per hari ini saya kira pemilih di Jakarta sudah mendapatkan kepastian siapa saja yang maju, dan kemungkinan terutama Pramono Anung ya, yang dugaan saya akan bekerja ekstra keras dengan dukungan PD Perjuangan, apalagi menggandeng Rano Karno untuk mengejar ketertinggalan melawan Ridwan Kamil. Kalau Dharma Pongrekun saya kira akan menjadi paslon penggembira saja di Jakarta. Oke, Mas Burhan, kalau melihat dari situasi atau keadaan yang ada di DKI Jakarta atau di Jakarta, apakah taktik strategi belusukan ini masih efektif dilakukan oleh masing-masing pasangan calon ketika kampanye nanti? Atau ada strategi khusus yang memang lebih efektif untuk meraih suara? Di Jakarta saya kira masih ya. Jadi bukan hanya di Jakarta, di banyak tempat ketemu langsung dengan pemilih itu satu solusi dalam rangka menaikkan kekenalan dan kedisukaan. Dan untuk kasus Jakarta, belusukan itu dimungkinkan karena populasi warga Jakarta padat, tinggal di geografi yang relatif tidak terlalu luas dan mudah dijangkau. Jadi berbeda misalnya kalau di provinsi dengan geografi yang sangat luas, sulit buat calon untuk bisa menyapa pemilih secara langsung. Kalau di Jakarta dimungkinkan. Karena populasinya besar, tinggal di suatu wilayah yang tidak terlalu luas. Jadi asal menarget sekian titik per hari, kemungkinan untuk bertemu atau reach out pemilih itu semakin besar. Dan terutama lagi-lagi buat ketiga calon kan, karena Ridwan Kamil sendiri kan masih belum maksimal juga elektabilitasnya. Dan karenanya geografi wilayah Jakarta yang memungkinkan buat calon untuk penetrasi secara langsung, selain tentu saja cara-cara yang konvensional melalui baliho, spanduk, kemudian juga media sosial, itu cara yang harus dilakukan mengingat pilkada hanya tinggal 2,5 bulan lagi. Oke, di Sumatera Utara juga menarik ketika Bobi Nasution. Mohon maaf Mas, saya harus live ini, karena udah di 5 menit. Oke, baik. Terima kasih kalau begitu Mas Burhan, karena ada agenda lain. Kami persilakan untuk melanjutkan aktivitasnya. Terima kasih Mas Burhan sudah bergabung bersama kami di iNewsroom. Selamat malam, sehat selalu Mas Burhan. Malam, terima kasih. Pemirsa, majunya Pramono Anung yang ditunjuk Ketua Umum PD Perjuangan Megawati Soekarno Putri maju di Pilkada Jakarta membuka jembatan komunikasi partai dengan Presiden Joko Widodo. Tak hanya itu, Pramono Anung juga dekat dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto yang saat ini menjabat sebagai Menteri Pertahanan.
Resminya Pramono Anung dan Rano Karno mendaftar ke KPU sebagai pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta mengejutkan sejumlah pihak. Diketahui, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mempercayakan Pramono Anung maju di kontestasi Pilkada Jakarta meskipun di luar radar elektabilitas. Mendapat tugas dari Megawati, Pramono pun mengaku terpanggil untuk memajukan Jakarta. Saya terus terang terpanggil untuk bersama-sama dengan Bang Dul bekerja dengan sungguh-sungguh dan juga mencoba untuk kalau diberikan izin dan diberikan kesempatan untuk memperbaiki dan membangun Jakarta. Saya adalah orang yang selama hidup saya betul-betul tidak pernah minta jabatan kepada siapapun. Termasuk kepada Ibu Mega, termasuk kepada Pak Jokowi, nggak pernah. Yang saya lakukan hanya kerja keras. Karena kerja keras itulah ya kemudian kenapa tiba-tiba saya ketiban pulung untuk menjadi calon gubernur DKI Jakarta. Menariknya, sosok Pramono Anung yang juga menjabat sebagai sekretaris kabinet dekat dengan Presiden Joko Widodo. Bahkan, Pramono sempat meminta izin kepada Presiden secara langsung terkait maju ke Pilkada Jakarta. Yang kedua tentunya kepada Bapak Presiden. Saya berkonsultasi, saya datang langsung dan saya juga telepon langsung. Dan ketika saya berkomunikasi duduk berdua sama beliau setelah beliau pulang dari Lampung, beliau tertawa terbahak-bahak. Beliau bilang begini, Mas maju gitu. Karena kalau berdua memang kadang-kadang beliau memanggil Mas maju. Ini tidak semua orang yang diberikan amanah seperti itu. Pak, saya minta izin, Bapak izinkan. Saya izinkan, Mas harus maju. Jadi inilah yang saya komunikasikan dan terus terang teman-teman media pasti tahu saya sama semua menteri juga berhubungan sangat baik. Bahkan beberapa ketua umum partai, tapi saya nggak sebut namanya ya, sudah menyampaikan ke saya, Mas saya walaupun dukung yang lain, udah untuk Jakarta saya pasti ke Mas. Kepiawaian Pramono Anung membangun hubungan baik bersama jajaran menteri di Kabinet Indonesia Maju tak terkecuali juga dengan Menteri Pertahanan yang juga Presiden terpilih Prabowo Subianto. Pramono Anung mengaku bukan politikus hitam putih dan menjalin komunikasi koordinasi baik dengan Prabowo Subianto membahas kebijakan-kebijakan pemerintah. Apakah majunya Pramono Anung bersama Rano Karno menjadi jembatan komunikasi antara Presiden Joko Widodo, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, dan Presiden terpilih Prabowo Subianto? Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden Joko Widodo buka suara terkait proses yang diikuti Sekretaris Kabinet Pramono Anung dalam pemilihan Gubernur Jakarta. Jokowi menyampaikan kemungkinan Sekretaris Kabinet Pramono mundur usai memutuskan maju sebagai bakal calon gubernur di Pilkada Jakarta. Sangat demokratis dengan banyak pilihan, semakin banyak partai yang koalisinya juga saling silang, tidak harus ini dengan ini, semuanya tergantung saya kira tergantung kalkulasi dari masing-masing partai politik, karena hitung-hitungannya mereka pasti punya mekanisme, proses, hitung-hitungan semuanya pasti punya. Kenapa mengundurkan diri Pak? Mengundurkan diri Pak? Mendaftar. Harapannya apa untuk Bapak? Terima kasih. Kalau sudah selesai mestinya. Pemirsa, jubir Anies Baswedan mengungkap ada permintaan salah satu partai agar Anies Baswedan maju di Pilkada Jawa Barat. Tentunya ada beberapa hal yang sedang rame ya. Tadi bahwa misalnya Pak Anies sudah keluar, ya enggak, Pak Anies belum kemana-mana ya. Nah, jadi yang pertama soal Jawa Barat. Jadi kami ingin sampaikan bahwa memang betul ada permintaan secara khusus dari salah satu partai politik
dan kita tahu juga bahwa itu sudah memenuhi syarat untuk juga mendaftarkan, yang meminta Pak Anies Baswedan untuk maju di Pilkada Jawa Barat. Namun memang Pak Anies sedang mempertimbangkan itu secara serius dan ya kita tunggu aja seperti apa nantinya keputusannya. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan Jakarta, kita tahu bahwa partai-partai kurang lebih sekitar 15 partai ya, yang pertama sudah juga mendaftarkan, dan yang kedua PDI Perjuangan, walaupun kita tahu bahwa komunikasi Mas Anies dengan PDI Perjuangan sangat bagus, substantif, strategis, dan sangat mendasar. Pemirsa, ribuan pengemudi ojek online menggelar unjuk rasa di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat. Dalam aksinya, massa menutup jalan dan melakukan aksi pembakaran menuntut diturunkannya biaya potongan aplikasi. Beginilah aksi unjuk rasa massa komunitas driver ojek online yang terjadi di kawasan Patung Kuda, Monas, Jalan Merdeka, Jakarta hari ini. Para pengemudi ojek ini mengenakan atribut dan jaket dari berbagai perusahaan transportasi online. Dalam aksinya, mereka melakukan penutupan jalan dan pembakaran di tengah jalan. Aksi ini menuntut pemerintah segera melegalkan profesi pekerjaan driver ojol dalam undang-undang dan menuntut perusahaan aplikasi menurunkan biaya potongan aplikasi. Disejahterakan aja untuk seluruh para driver yang ada di Nusantara, di Jabodetabek, jangan ada dibeda-bedakan argonya, dan juga turunin untuk potongannya, hilangin slot dan lain-lain. Argo goceng, acengnya hilangin. Kasihan. Tolong lihat driver-driver yang lama, jangan buka-buka aplikasi baru lagi atau masukin driver baru lagi, kasihan. Perhatikan driver yang lama. Selain di kawasan Patung Kuda dan Istana Merdeka, massa juga mendatangi sejumlah kantor ojek online di wilayah Petojo, Jakarta Pusat dan Cilandak, Jakarta Selatan untuk menyampaikan tuntutan mereka. Driver ojol juga mengancam mematikan aplikasi selama berdemo. Tim Liputan iNews melaporkan. Tidak hanya di Jakarta, pemirsa, unjuk rasa pengemudi ojek online juga digelar di Yogyakarta. Massa konvoi dengan kendaraan dan berorasi meminta regulasi tarif dinaikkan. Massa dari berbagai komunitas ojek online di Yogyakarta menggelar unjuk rasa dengan berkonvoi mulai dari Tugu Pal Putih hingga kawasan titik 0 km Kamis siang. Dalam orasinya mereka menuntut regulasi tarif pengantaran makanan dan barang serta kenaikan tarif penumpang. Menurut mereka, tarif penumpang sudah 2 tahun belum berubah, sedangkan harga BBM sudah naik. Selama unjuk rasa digelar, para pengemudi ojol sepakat tidak memberikan pelayanan kepada pelanggan. Bapak-bapak TNI yang sudah